guys. Bersyukur ya buat teman-teman yang udah melewati ujian, baik ujian SBM, ujian PAT, ataupun ujian yang lainnya teman-teman. Semoga kita mau sama-sama berdoa supaya teman-teman semua diberikan nilai yang terbaik daripada Tuhan. Dan bagi teman-teman yang saat ini masih menjalani PAT hingga minggu depan, tetap semangat ya. Kita mau buktikan bahwa sebagai anak Tuhan bisa menjadi teladan dalam studi kita. Oke, nah teman-teman sedikit spoiler buat midweek minggu ini ya. Kita mau sama-sama belajar supaya kita punya karakter Kristus nih dalam setiap diri kita. Jangan lupa please, sekarang kita harus doa dulu untuk mulai midweek kita pada kali ini. Oke, nah teman-teman, yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Kau sudah menyertai kami Tuhan sepanjang hari kami Tuhan, dan sekarang Tuhan kami mau sama-sama memuji muliakan nama-Mu ya Bapa, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang urapi setiap kami, Engkau yang berikan kepada kami telinga untuk mendengar, dan kiranya Tuhan Engkau yang tumbuhkan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap
Shalom guys, apa kabar semuanya? Nah, bagaimana nih perkuliahan teman-teman, sekolah teman-teman? Pasti baik kan? Nah, akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana kita menjaga karakter Kristus dalam hidup kita, di mana di tengah-tengah pergaulan kita yang semakin kesini semakin kurang baik. Nah, saat ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari teman-teman seputar pergumulan mereka dari perkuliahan hingga persekolahan mereka. Bagaimana mereka mempertahankan karakter Kristus dalam dirinya di tengah pergaulan yang kurang sehat ini. Oke, langsung saja kita langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan dengan narasumber kita yaitu Om Supri. Halo Bang Fran, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya pada hari ini di acara ibadah tengah minggu Midweek Youth dan Teen Gereja Kristen Kemah Daud Semarang. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Sebelum kita diskusi tentang karakter Kristus dalam hidup kita, mari saya mengajak teman-teman semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami bertemu lagi dengan teman-teman kami walaupun masih dalam suasana online. Tapi kami bersyukur kami boleh saling menyapa, kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami berkumpul dan bersehati untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan dan terlebih belajar tentang kebenaran firman. Kami rindu supaya Tuhan menolong kami, supaya setiap kami memiliki karakter Kristus. Hidup kami boleh terus menjadi teladan dan dalam sikap, tindakan, perbuatan kami, sungguh hidup kami ini memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin acara pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang menolong kami, dan bahkan Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami, supaya kami dikuatkan, kami diteguhkan dengan firman, dan hidup kami diubahkan, bahwa kami untuk terus menjadi berkat. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, nama saya Nathan. Minggu yang lalu mengikuti ujian. Sebelumnya itu saya udah belajar sama beliau tuh sungguh-sungguh, tapi nilai saya kok belum maksimal begitu. Dan minggu depan saya akan mengikuti ujian. Apa yang harus saya lakukan? Saya juga sudah berdoa sama belajar. Tapi takutnya itu saya tuh seperti kemarin, nilai saya tuh tidak memuaskan gitu. Saya ingin menjadi teladan melalui studi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Nathan untuk pertanyaannya. Om senang dengan pertanyaan Nathan. Garis besarnya Om sudah menangkap, di mana Nathan merasa bahwa sudah belajar dengan baik, sudah berdoa. Tetapi pada saat ujian di waktu yang lalu, Nathan mendapatkan nilai yang kurang bagus. Bagaimana caranya untuk mengubahkan itu? Kemudian Nathan mengalami trauma di ujian waktu mendatang karena pernah mengalami hal buruk. Tentu kalau kita menyikapi hal ini, kalau boleh jujur, sebetulnya setiap orang pernah mengalami hal ini. Bahkan Om Pri sendiri itu pernah mengalami hal yang sama seperti Nathan. Om itu merasa sudah belajar sungguh-sungguh, udah rela bangun pagi, bahkan fajar begitu bangun pagi untuk menyiapkan diri menghadapi ujian. Tetapi ketika ujian, Om tidak bisa, Om bingung, bahkan nilainya jeblok, hasilnya buruk. Tentu kalau menghadapi situasi seperti itu, kita menjadi kecewa, kita menjadi kesal. Bahkan kadang muncul sikap diri kita yang mengasihani diri sendiri, merasa menjadi orang yang bodoh. Padahal sebetulnya kalau kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sebetulnya Tuhan itu menciptakan kita menjadi orang yang istimewa. Kita memiliki masa depan yang penuh harapan. Hanya karena belum waktunya saja, kita belum tahu caranya, sehingga hasil nilai yang kita dapat dalam studi itu kurang maksimal.
Sebelumnya saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di Amsal 1 ayat 7. Membaca buat kita semua ya. Amsal 1 ayat 7 dikatakan begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Puji nama Tuhan. Mari kita mendasari hidup kita dengan sikap hati yang benar. Kita mengerti kebenaran firman Tuhan bahwa sebetulnya takut akan Tuhan itu membuat kita memiliki pengetahuan. Dengan begitu kita akan berusaha untuk mengejar hikmat Tuhan. Kita akan mudah untuk dididik dan diajar. Kita akan belajar untuk hidup yang bijaksana. Karena takut akan Tuhan mendorong kita untuk lebih berhikmat lagi, meminta petunjuk Tuhan. Dengan begitu, kalau saat yang lalu kita mendapatkan hasil yang kurang maksimal, maka ketika kita memiliki hikmat Tuhan, kita akan belajar untuk bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Dalam studi kita, tadi dikatakan nilainya tidak maksimal. Berarti dengan kebijaksanaan itu membuat kita mau untuk introspeksi diri, mau untuk mengoreksi diri kita, mencari penyebab yang menjadikan nilai studi kita tidak maksimal. Kalau Om kasih penjelasan, sebetulnya ada pola-pola belajar yang dapat menolong orang untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian. Ada orang yang karena dia memiliki daya tangkap atau ingatan yang luar biasa, mungkin ketika dia belajar sebentar dia sudah paham. Ada orang yang dia mempersiapkan diri dengan cara belajar kebut semalam, mati-matian semalaman pontang-panting untuk menghadapi ujian besok pagi. Tapi ada orang yang dia pola belajarnya adalah bersifat rutin. Maka dari itu Om menyarankan untuk teman-teman semua mengoreksi diri. Apakah tipikal kita ini tergolong orang yang cepat menangkap pelajaran atau kita harus belajar rutin? Kalau belajar rutin, mau tidak mau kita harus setiap hari belajar. Dengan begitu menolong kita untuk lebih siap lagi mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian. Nah, kalau sudah itu dikerjakan, Om menyarankan kembali supaya lebih mantap persiapannya dalam menghadapi ujian. Mungkin dalam kurun waktu 1 atau 2 minggu sebelum ujian, kita bisa mengetes sejauh mana daya tangkap kita dengan semua mata pelajaran yang sudah diberikan kepada kita. 1 minggu atau 2 minggu sebelum ujian, kita tes diri kita. Seolah-olah kita sedang menghadapi ujian. Maka kita akan memahami materi mana yang sudah kita kuasai, kemudian materi mana yang belum kita kuasai. Materi yang belum kita kuasai, maka kita bisa belajar kembali. Dengan begitu, persiapannya akan lebih matang. Sehingga diharapkan saat menghadapi ujian, bisa mengerjakan dengan mudah, teliti, dan pada akhirnya diharapkan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, bagaimana ketika menghadapi traumatis, pengalaman masa lalu yang dulu pernah belajar sungguh-sungguh tapi nilainya jelek, nilainya kurang maksimal, ada perasaan takut. Tentu kalau perasaan takut itu wajar, tapi takut yang berlebihan itu yang tidak wajar. Nah, kalau Om menyarankan berdoa, teman-teman juga bisa diingatkan kalau mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian, maka harus berdoa dan belajar. Kalau sudah dilakukan berdoa, belajar sungguh-sungguh, maka hilangkanlah rasa takut. Mintalah petunjuk Tuhan, mintalah pertolongan Tuhan, supaya engkau dimampukan untuk mampu menghadapi ujian dengan baik. Pastilah Tuhan akan menolong. Pokoknya jangan takut, tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menolongmu. Karena mempercaya Tuhan merancangkan hal yang luar biasa dalam hidup kita semua. Kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11.
Om baca buat kita semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ingat teman-teman, percaya ini, kita ini ditetapkan Tuhan untuk memiliki masa depan yang penuh harapan, hari depan yang penuh harapan. Kita punya Tuhan yang besar, percaya itu. Ingat, tidak ada orang yang diciptakan terlalu pintar atau terlalu bodoh. Asal kita mau berusaha, asal kita belajar dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, belajar yang rutin, itu pasti akan menolong kita untuk lebih siap lagi dalam menghadapi ujian. Nah, Om kasih challenge buat kita semua. Bagaimana kalau setiap hari menghafal 5 ayat, 1 ayat, 2 ayat, tidak apa-apa, untuk melatih kecerdasan otak kita. Dilatih menghafal, pasti nanti itu akan melatih kita untuk cepat memahami setiap pelajaran yang diberikan kepada kita. Coba ini menurut saya penting untuk kita lakukan. Di samping kita dapat firman, dapat janji Tuhan, kita melatih otak kita bekerja. Dengan begitu kita akan ditambah-tambahkan anugerah Tuhan, semakin pintar, semakin luar biasa. Semoga bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan Nathan, dan juga ini bisa membantu teman-teman yang lain yang mungkin memiliki masalah yang sama. Terus semangat. Kalau engkau disiplin dalam belajarmu, disiplin dalam melakukan bagianmu, pasti Tuhan akan menganugerahkan kebaikan bagimu, engkau mendapatkan nilai yang baik. Halo, nama saya Gabriel. Saya akan sedikit bertanya kepada narasumber. Saya bersekolah dan tidak semua teman saya anak Tuhan. Saya maklum jika ada teman saya yang bukan anak Tuhan berbuat yang buruk. Tapi ada teman saya yang anak Tuhan tapi sikapnya tidak jadi teladan. Kadang mengajak saya untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat. Bagaimana saya tetap mempertahankan karakter Kristus dalam lingkungan itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Gabriel untuk pertanyaannya. Puji nama Tuhan. Ya, kita sadar bahwa kita semua itu hidup dalam lingkungan yang tidak semuanya anak-anak Tuhan. Ada orang yang bahkan hampir mayoritas dia tinggal dalam lingkungan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Makanya bersyukur kalau komunitas kita itu adalah orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu akan menolong kita untuk tidak terjebak dalam pergaulan-pergaulan yang buruk. Pastikan saudaraku, setiap kita itu jangan ragu untuk masuk dalam komunitas yang tepat, komunitas yang bisa bertumbuh bersama-sama. Nah, meskipun begitu, ketika kita tinggal dalam lingkungan yang bukan anak-anak Tuhan, maka kita harus memastikan hidup kita ini untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Om mengajak kita untuk belajar firman Tuhan di sini. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dan 13. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Puji nama Tuhan. Dalam pergaulan kita harus terus belajar supaya sikap hidup kita ini memuliakan nama Tuhan. Baik itu dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita harus menjaga ini benar-benar supaya kita tidak jatuh, supaya keberadaan kita di dalam pergaulan dengan teman-teman kita itu terus menjadi berkat. Kalaupun ada anak-anak Tuhan yang itu mungkin dia lalai, mungkin dia tidak jadi berkat, maka engkau harus kuat dan teguh memegang prinsip hidupmu.
Tuhan tidak mengajar engkau untuk menurunkan standar hidupmu, tetapi Tuhan mengajar engkau untuk menaikkan level hidupmu, level standar hidupmu, sehingga karaktermu dibangun, karaktermu itu dibawa untuk mengalami keserupaan dengan Kristus. Ingat prinsip firman Tuhan, kerjakan itu. Jangan melakukan kompromi. Seperti ketika temanmu melakukan kesalahan, maka engkau kompromi terhadap dirimu dengan berpikir dia anak Tuhan bisa melakukan, maka saya juga bisa. Bukan begitu cara berpikir anak Tuhan. Yang benar adalah kita harus teguh memegang prinsip firman Tuhan, dipraktekkan terus-menerus setiap hari. Kita tidak boleh terpengaruh dengan teman-teman kita yang mempraktekkan perilaku buruk. Kita ini harus menyadari bahwa kita ini anak Tuhan yang diajar untuk menjadi terang bagi sesama kita. Karakter hidup kita harus terus kita latih supaya semakin serupa dengan Kristus. Prinsip hidup kita tidak mudah goyah dengan hal apapun, karena kita memegang teguh prinsip firman Tuhan. Ingat teman-teman, karakter kita harus kita latih. Selama kita mempraktekkan kompromi, selama kita mencari-cari alasan untuk membenarkan perbuatan yang salah, maka kita tidak mengalami pertumbuhan rohani. Ujian yang sesungguhnya adalah di dalam keseharian kita. Ketika teman-teman kita berbuat salah, apakah kita ikut mereka atau kita justru sebaliknya, kita tidak melakukan tindakan yang bodoh seperti mereka. Justru kita harus menyadarkan mereka supaya mereka berubah cara hidupnya. Kalau dalam keseharian kita, atmosfer yang kita bangun adalah hal-hal yang buruk, tentu hidup kita didapati tidak memuliakan nama Tuhan. Berusahalah untuk membangun karakter hidup kita setiap saat, setiap waktu dalam keseharian kita. Terus belajar menguasai diri dan bertindak hati-hati, bertindak bijaksana, dan komitmen disiplin untuk hidup bagi Tuhan. Jangan downgrade standar hidupmu. Kalau teman-temanmu memiliki tabiat yang buruk, jangan ditiru. Justru sebaliknya, kasih contoh dan teladan yang baik bagi mereka. Jadilah terang dalam hidupmu, maka Tuhan akan dimuliakan melalui hidupmu. Matius 5 ayat 15. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu adalah kerinduan Tuhan, bahwa keberadaan kita itu harus menjadi terang dimanapun kita berada, supaya hidup kita ini memuliakan Tuhan. Jadi pertanyaan Gabriel ini mewakili kita semua, supaya hidup kita ini tidak kompromi dengan situasi. Hidup kita ini harus benar-benar memiliki prinsip yang teguh. Hidup kita ini harus menjadi terang bagi semua orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai kita malah dipengaruhi orang yang berbuat jahat, berbuat buruk. Tetapi sebaliknya, kita harus mempengaruhi mereka supaya mereka berubah cara hidupnya dan mereka mengikut Kristus. Luar biasa kalau anak-anak Tuhan mempraktikkan hal ini. Pasti Yesus senang, Tuhan kita senang, karena mendapati anak-anaknya setia mengerjakan panggilan hidupnya. Puji nama Tuhan. Shalom, nama saya Kiel. Di kelasku, teman-temanku kalau ujian selalu kerjasama dan mencontek. Saya sebagai anak Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Karena saya ingin mendapat nilai bagus agar menjadi teladan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Om senang dengan kerinduan Kiel untuk menjadi orang yang berprestasi di dalam studinya, mendapat nilai yang bagus dan menjadi teladan di dalam hidupnya. Om berharap apa yang menjadi kerinduan Kiel itu juga menjadi kerinduan kita bersama, orang-orang muda, anak-anak teen dan anak-anak youth, bahwa dalam studi kita
kita harus berprestasi, kita harus menjadi teladan, kita harus memberikan pengaruh yang baik bagi generasi sekarang ini. Ketika ujian, bolehkah kita menyontek? Karena kadang orang menyontek, dia mendapatkan nilai bagus daripada kita yang sudah berusaha mati-matian. Saudaraku, jangan sampai engkau terpengaruh dengan hal itu. Ingat, menyontek itu perbuatan yang tidak baik. Menyontek itu salah satu bentuk ketidakjujuran, kecurangan. Sehingga sebaiknya menyontek ketika ujian harus dihindari. Jangan dilakukan. Om mau cerita, ada sebuah studi yang menemukan hubungan seseorang yang terbiasa menyontek dengan karirnya. Didapati ketika siswa yang terbiasa menyontek, ketika pada suatu saat dia bekerja, dia menjadi orang yang berpotensi untuk melakukan korupsi, sehingga merugikan orang lain, merugikan instansi yang menaungi dia bekerja. Jadi menyontek bukan sesuatu yang baik. Samping itu, mencontek itu juga memberikan dampak yang buruk bagi siswa itu sendiri. Orang yang mencontek itu membuat dia menjadi generasi yang berpotensi tidak produktif di eranya. Mengerikan loh kalau ini dilakukan anak-anak Tuhan. Ada lagi, mencontek juga membuat mahasiswa dia menyukai cara-cara instan. Menyukai cara-cara instan dan tidak senang dengan proses belajar rutin dan sungguh-sungguh. Membuat seseorang tidak percaya diri dan mudah menyerah. Wah, fatal sekali. Akhirnya integritasnya ternodai dan dikenal sebagai orang yang tidak jujur dan orang yang tidak menjadi berkat. Nilai-nilai itu yang harus kita pupuk sejak dini, karena hal itu akan membantu setiap anak Tuhan untuk memiliki sifat dan karakter Kristus. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya supaya materi ujian bisa dikuasai, sehingga pada saat ujian maka itu akan menolong engkau mengerjakan semua soal dengan benar, teliti, dan pada akhirnya mendapatkan nilai yang memuaskan. Kerinduan Kiel sekaligus juga nasihat bagi kita semua supaya lebih berhati-hati di dalam hidup kita, dalam studi dan proses belajar kita. Tuhan memberkati. Perkenalkan, nama saya Sarah. Saya akan bertanya kepada narasumber bagaimana cara kita menjaga integritas kita di tengah pergaulan kita, apalagi anak-anak muda saat ini sedang memasuki dalam masa yang tidak baik-baik saja. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Kak Sarah untuk pertanyaannya. Bagus sekali ini. Bagaimana cara menjaga integritas kita di tengah kondisi yang sedang tidak baik-baik saja? Saudaraku yang dikasih Tuhan, dunia sekarang itu sedang mencari orang yang berintegritas. Sepakat ya? Orang yang berintegritas adalah orang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Sehingga pastilah hidupnya didapati tidak bercela. Orang yang demikian itu hidupnya pasti bahagia. Orang benar, berintegritas, pasti hidupnya bahagia. Karena apa? Karena dia semakin dipercaya dalam hidupnya. Mari kita buka Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Luar biasa. Orang yang hidupnya tidak bercela itu didapati berbahagia katanya. Nah, itulah gambaran orang yang berintegritas. Orang yang memiliki komitmen jelas dalam hidupnya, sehingga dia tidak dikejar-kejar oleh kesalahannya. Iya, patut disayangkan saudaraku. Seperti apa kata Kak Sarah tadi, bahwa sekarang ini zaman serasa tidak baik-baik saja.
Kondisi sekarang ini memang seolah langka untuk mendapatkan orang yang berintegritas. Tetapi saya percaya bahwa anak-anak Tuhan itu pasti mereka bisa dipercaya. Anak-anak youth, anak-anak teen, mereka diajar dari kecil juga mereka orang yang bisa dipercaya. Sedari kecil mereka sudah diajar untuk hidup takut akan Tuhan. Sedari kecil mereka sudah diajar prinsip-prinsip firman Tuhan untuk dipraktekkan dalam hidupnya. Tujuannya adalah supaya anak-anak ini memiliki karakter ilahi, menjadi orang yang berintegritas pada akhirnya, tidak ditemukan cacat celah dalam hidupnya. Lalu bagaimana kita mempertahankan integritas kita? Saudara yang dikasih Tuhan, jika kita hidup dalam kebenaran, pastilah kita menjadi orang yang berintegritas. Amin. Mari kita baca firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Luar biasa. Kalau engkau ingin hidupmu dikenal sebagai orang yang berintegritas, maka jaga hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Jaga kekudusanmu, jaga perilakumu. Orang yang berintegritas, dia akan berusaha untuk jujur, berkata benar dalam hidupnya. Sehingga saya yakin dan percaya orang yang seperti ini pasti akan diberi kesempatan yang seluas-luasnya. Dia akan mendapatkan promosi dari Tuhan. Dia akan semakin dipercayai untuk mengerjakan hal-hal yang besar. Saran saya, nasihat saya sebagai orang muda, mulai dari sekarang terus engkau belajar firman dan hidup di dalamnya, supaya karaktermu semakin dibentuk dan didapati engkau sebagai orang yang berintegritas. Dalam situasi apapun, kalau didapati engkau berintegritas, pastilah hidupmu berbahagia. Semoga ini menjawab pertanyaan Kak Sarah dan juga nasihat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya. Demikian yang bisa Om sampaikan. Sebelum kita mengakhiri Midweek pada hari ini, saya mengajak kita untuk menutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah sharing, kami sudah belajar bagaimana karakter Kristus itu terus melekat dalam diri anak-anakmu, anak-anak muda ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Terima kasih buat pimpinanmu. Biarlah firman dan juga nasihat itu diterima oleh semuanya dan boleh dikerjakan bersama-sama supaya kami boleh semakin didapati luar biasa, kami didapati semakin bersungguh-sungguh dan karakter Kristus itu melekat kuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selanjutnya Om serahkan kepada Bang Fran. Tuhan berkati. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana kita tetap menjaga karakter Kristus dalam diri kita. Dan juga terima kasih untuk narasumber kita Om Supri yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh
satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Nah, begitulah teman-teman firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama bertumbuh dan berbuah lewat firman Tuhan pada sore hari ini. Sampai Sampai jumpa jumpa di minggu minggu depan. Jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.